Selamat pagi semua, shalom. Saya percaya Tuhan tuh hebat bagi kehidupan kita, amin. Tuhan tuh sanggup merancangkan sesuatu yang kita pikir kecelakaan bagi kita, Tuhan bisa balikkan keadaannya menjadi menguntungkan bagi kita. Atau mungkin kita menghadapi struggling karena ada beberapa hal yang mesti kita atur, tetapi Tuhan itu hebat. Tuhan bisa membuat segalanya indah bagi setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Suatu ketika waktu saya di Batam, ada 3 agenda yang saya mesti lakukan. Ada 3 hal yang sedang saya urus di Batam. Dan ketiga-tiganya itu melibatkan saya sendiri dan melibatkan beberapa orang-orang yang berbeda di waktu yang berbeda, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Sekali lagi, saya harus mengurus 3 hal di tempat yang berbeda, 3 tempat yang berbeda, harusnya dengan 3 macam kelompok orang yang berbeda. Tetapi saya mesti di sana 3-tiganya. Waktu saya mulai berpikir, saya bilang bagaimana caranya Tuhan ya. Semua ini berkaitan dengan kerajaan Tuhan, tentang gereja Tuhan. Jadi kemanapun saya berangkat, saya pastikan saya akan bangun kerajaan Tuhan. Ya. Jadi saya sudah confirm dengan si A begini, dengan si B harusnya berbeda waktunya, dan si C berbeda lagi waktunya, bahkan keesokan harinya. Tetapi entah bagaimana tiba-tiba 3 kelompok ini bilang, Pak, kami hanya bisa ketemu jam sekian. Waduh, saya bilang bagaimana caranya? Tapi Tuhan kita tuh hebat dan ajaib. Katakan amin. Katakan amin. Waktu saya memutuskan, ya sudahlah, yang B saya nggak usah urus. Mungkin belum waktunya Tuhan lah bagi gereja di Batam untuk menerima berkat ini. Ya sudah, saya nggak usah urus lah. Ya. Jadi saya urus yang urusan A. Ini urusan fellowship. Karena ada beberapa hamba Tuhan bilang, Bapak ini ke Batam tapi nggak pernah spend waktu dengan kita. Saya bilang, saya kalau pergi ini bukan liburan, saya tetap melakukan aktivitas sebagai hamba Tuhan. Jadi seringkali fellowship itu saya kurang prioritaskan. Tapi karena mereka bilang, enggak, kita mesti ketemu nih, ya. Ayo, saya mau ajak kita kumpul, kita makan semua di restoran yang baru saya beli, ya. Singkat cerita kami kumpul. Saya pikir ya sudahlah, yang rencana B telepon, bagaimana? Jadi ketemu nggak? Saya bilang kayaknya enggak bisa, ya. Loh, sudah janji, tapi bagaimana? Iya ya. Saya bilang, coba tengok kita mengalir saja. Apa yang terjadi? Yang tadinya saya harus meeting di tempat yang lain dengan beberapa hamba Tuhan. Tuhan itu hebat, katakan amin. Tiba-tiba, nggak tahu gimana, waktu kami lagi fellowship di ruang VIP makan dengan pemilik restorannya, tiba-tiba grup gerombolan orang yang akan saya temui itu juga datang ke restoran itu dan makan di ruang yang berbeda. Tuhan hebat. Waktu saya lagi mau ngambil minuman dan mau membalas SMS, mau minta maaf, saya berdiri, saya bilang, maaf ya, saya sedang mengatur pertemuan antara Pak Bambang Yonan dan timnya dengan gereja di Batam. Jadi ini 2 tim besar. Kalau saya salah, nggak pegang janji, itu akibatnya panjang. Ya. Mereka bilang ini hamba Tuhan nggak berintegritas. Jadi saya sudah mikir gimana caranya. Waktu saya berdiri, tiba-tiba saya lihat Pak Bambang muncul di pintu. Jadi kita ada kaca ya. Ada Pak Bambang sih, ya. Dan ada beberapa hamba-hamba Tuhan dari Batam juga saya mau kenalkan dengan beliau. Langsung saya keluar bilang, Pak, shalom Pak. Kalau pertama saya kaget karena saya lihat beliau muncul di dalam restoran. Yang kedua dia yang kaget. Dia bilang, hah? Kamu di sini? Iya. Kamu bukan di Bangkok? Iya Pak. Loh kok iya semuanya? Iya, maksud saya lagi di Batam Pak. Saya bilang, Pak, mohon maaf kita nggak jadi ketemu, tapi ketemu sekarang hari ini. Saya panggil pemimpinnya, saya temukan mereka. Lebih dahsyat lagi, pihak yang C yang mesti saya kunjungi, tiba-tiba tak bagaimana, datang juga kumpul ikut makan. Dan saya bilang, Pak, datang juga Pak? Iya. Nah sudah Pak, ini ketemukan semuanya. Selesai. Wah, saya happy luar biasa. Saya upload di Facebook saya. Saya bilang, Tuhan tuh hebat. Tuhan bisa merubah, membantu kita untuk kemuliaan namanya. Karena ini urusan gereja semua, ya. Urusan penanaman gereja, urusan pelipat gandaan gereja, urusan penuaian jiwa. Dan Tuhan tahu itu penting baginya, bukan bagi kita, tapi bagi Tuhan. Sehingga dia satukan semuanya dan bisa selesai. Katakan amin. Saya mau bilang begini kepada Bapak yang kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa pengaturan demi pengaturan yang sedang kau buat dalam hidup ini. Tiba-tiba engkau bingung menentukan prioritas. Atau mungkin ada beberapa keputusan yang tiba-tiba datang di hadapanmu dan engkau bingung mau putuskan A atau B atau C. Ya, dengar baik-baik. Tuhan kita sanggup memberikan hikmat untuk kita memutuskan yang terbaik. Katakan amin. Terima berkat. Saya berdoa di hari-hari ini Tuhan akan limpahkan segala hikmat pengertiannya supaya kita bisa memutuskan yang terbaik bagi hidup kita
bahkan bagi kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku percaya hamba-hambamu Tuhan yang sedang bergumul akan banyak hal dalam kehidupannya. Tuhan berikan kepekaan untuk menentukan yang terbaik sesuai dengan maksud Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Baik, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan bahas satu tokoh, satu pribadi yang mungkin Bapak Ibu jarang mendengarkannya, ya, jarang tahu namanya ini. Saya coba cek dengan isi saya sesama pendeta. Saya tanya, Mami tahu kenal Eutikus nggak? Ada pernah dengar nama Eutikus? Ya. Pakai EU ya, jangan tikusnya saja ya, Eutikus. Tehikus gitu lah namanya. Nama orang Yunani. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar ya? Ayo sama-sama kita buka di Kisah Rasul pasal 20 ayat 9. Kisah Rasul 20 ayat 9. Ya. Yang sudah ketemu, yang sudah dapat bagian Alkitabnya, mari sama-sama saya kita baca ya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 9, 1, 2, 3. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda ini tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati ya. Baik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang tidak lazim, namanya Eutikus. Boleh sama-sama saya ngomong Eutikus? Nah, kata ini akan menjadi satu kata yang memberkati kita pagi hari ini. Nah, dikatakan di latar belakang daripada bagian yang kita baca adalah, kalau kita lihat di pasal ke-19, setelah huru-hara di Efesus, jadi di zamannya Rasul Paulus, beliau menabur benih atas kota Efesus. Benih yang ditabur yaitu kebenaran firman Tuhan, disertai demonstrasi kuasa Tuhan. Itu membuat keributan yang besar di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota dagang, bahkan kota penyembahan. Kota di tempat di mana penyembahan berhala begitu marak. Kalau orang Yahudi, agama Yahudi punya kota Yerusalem sebagai kota suci mereka. Nah, di zaman itu paganisme, agama-agama yang menyembah dewa, kota sucinya adalah kota Efesus. Ditandai dengan sebuah patung yang besar. Kalau di Malaysia kita lihat patung Kuan Im yang besar begitu ya. Nah, di Efesus ini patung yang terbesar adalah patung siapa? Patung Dewi Diana ya, atau patung Artemis, begitu besar, menjadi kebanggaan. Bahkan harus diakui kota Efesus juga adalah kota seni, kota yang begitu maju keseniannya, begitu maju modenya, begitu maju dalam peradabannya pada waktu itu. Ya, nah Paulus masuk ke kota Efesus. Waktu dia masuk, dia temukan itu, dia layani di sana dan mulai tabur benih kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi waktu dia berkonfrontasi dengan beberapa orang yang merupakan nabi-nabi yang melayani patung Artemis? Kita mencatat dia menang. Ya, dia menang, tapi terjadi keributan. Karena apa? Karena secara politis orang-orang yang mengelola Artemis, kuil Artemis, ya, di mana ada dewa yang disembah itu bilang begini, waduh, kalau nanti ada agama baru yang muncul, nanti orang jarang ke kuil kita. Wah, bisa rugi pendapatan kita. Nah, kalau Bapak Ibu suka jalan-jalan di Bangkok ini, Thailand ini, ada banyak dijual cenderamata yang melambangkan penyembahan berhala di negeri ini. Men? Nah, coba pikirkan, tiba-tiba penyembah berhalanya sepi, kira-kira masih laku nggak souvenirnya? Nggak laku. Nah, itu yang mereka takutkan. Mereka bilang ini bisa bahaya. Apa yang terjadi? Sehingga timbullah huru-hara. Dan singkat cerita, dengan terpaksa Paulus harus keluar dari kota Efesus. Nah, di zaman berikutnya, beberapa puluh tahun kemudian, waktu Rasul Yohanes keluar dari pulau Patmos, ya, sebelum dia dapat kitab Wahyu dari Patmos, dia masuk kota Efesus. Rasul Paulus lah yang menyelesaikan, yang memanen, yang memetik hasil daripada benih yang ditabur oleh Rasul Paulus. Di zaman Rasul Yohanes, itu namanya patung Artemis, kepalanya jatuh. Masih ingat cerita waktu orang Israel tabut perjanjian dibawa oleh orang Filistin, ditaruh di kuil Dagon. Tiba-tiba pagi hari mereka lihat Dagon udah jatuh kepalanya. Taruh lagi, perbaiki lagi, besok paginya tangannya kucul dan segala macam. Bagaimana hadirat Tuhan menghancurkan kuasa gelap. Katakan amin. Nah, demikian juga dengan kota Efesus di hari-hari berikutnya, di masa-masa mendatang
setelah peristiwa ini. Nah, setelah